Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Magfira dengan nomor standbook A40121263. Saya dari kelas E, Prodi PGSD, Angkatan 2021. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan seumur hidup, di mana konsep pendidikan seumur hidup ini pada mulanya dikemukakan oleh filosof dan pendidik Amerika yang sangat terkenal, yaitu John Dewey. Kemudian dipopulerkan oleh Paul Lundgren melalui bukunya. Menurut John Dewey, pendidikan itu menyatu dengan hidup. Oleh karena itu, pendidikan terus berlangsung sepanjang hidup, sehingga pendidikan itu tidak pernah berakhir. Nah, kemudian pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup, salah satu fungsi sosial, sebagai bimbingan, sebagai sarana pertumbuhan, yang mana mempersiapkan dan membuka serta membentuk disiplin hidup, transmisi baik dalam bentuk informasi, formal maupun non-formal. Menurut Ki Hajar Dewantara, konsepsi pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup ini merupakan orientasi baru yang mendasar dengan kebijakan tanpa batas-batas umur dan batas waktu belajar. Nah, maka kita mendorong supaya tiap pribadi sebagai subjek yang bertanggung jawab atas pendidikan diri sendiri. Konsep pendidikan seumur hidup di Indonesia mulai dimasyarakatkan melalui kebijakan negara, yaitu melalui ketetapan MPR nomor 4/MPR/1973 JOTAP nomor /MPR/1978 GBHN menetapkan prinsip-prinsip pembangunan nasional. Dr. Andos Haji Fuad Ihsan dalam buku Dasar-Dasar Kependidikan menulis beberapa dasar pemikiran ditinjau dari beberapa aspek tentang urgensi pendidikan seumur hidup. Antara lain, yang pertama, aspek ideologis, di mana setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Nah, kemudian aspek ekonomis, di mana pendidikan merupakan cara yang paling efektif untuk dapat keluar dari lingkungan setan kemalaratan, di mana akibat kebodohan, pendidikan seumur hidup akan memberi peluang bagi seseorang untuk mengembangkan atau meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga adalah aspek sosiologis. Di negara berkembang, banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan sekolah bagi anak-anaknya. Ada yang putus sekolah, bahkan ada yang tidak sekali sama sekolah. Kemudian yang keempat adalah aspek teknologis. Pendidikan seumur hidup sebagai alternatif bagi para sarjana, teknisi, dan pemimpin di negara berkembang untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan seperti dilakukan negara-negara maju. Konsepsi pendidikan seumur hidup yaitu berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Menurut Stevens, pokok pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan yang sistematik, di mana terorganisir untuk instruction, studi, dan learning di setiap kesempatan sepanjang umur hidup mereka. Adapun tujuannya adalah menyembuhkan kemunduran akan pendidikan. Tujuannya memperoleh keterampilan baru, meningkatkan keahlian, dan mengembangkan kepribadian serta sebagainya. Sedangkan menurut Silva, pendidikan seumur hidup itu berkenaan dengan prinsip pengorganisasian yang akhirnya memungkinkan pendidikan untuk melakukan fungsinya, yaitu proses perubahan yang menuntut perkembangan individu. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dalam Pasal 10 Ayat 1 yang berbunyi, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu pendidikan luar sekolah. Dalam hal ini termasuk di dalamnya pendidikan keluarga, sebagaimana dijelaskan pada ayat 4, yaitu pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Adapun strategi dalam rangka pendidikan seumur hidup sebagaimana diinventarisir oleh Profesor Sulaiman Yusuf meliputi hal-hal sebagai berikut. Konsep-konsep kunci pendidikan seumur hidup. Yang pertama, konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri sebagaimana suatu konsep, maka pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstruktural pengalaman-pengalaman pendidikan. Yang kedua, dalam pendidikan seumur hidup berarti pelajar belajar karena respons terhadap keinginan yang didasari untuk belajar dan angan-angan pendidikan menyediakan kondisi-kondisi yang membantu belajar.
Yang ketiga adalah belajar seumur hidup dimaksudkan adalah orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar baru sebagai cara yang logis untuk mengatasi problema dan terdorong tinggi sekali untuk belajar di seluruh tingkat usia. Yang keempat adalah kurikulum, yang mana ini membantu pendidikan seumur hidup. Dalam konteks ini, kurikulum didesain atas dasar prinsip pendidikan seumur hidup betul-betul telah menghasilkan pelajar manusia yang hidup secara berurutan melaksanakan belajar seumur hidup. Penerapan konsep pendidikan seumur hidup dalam dunia pendidikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Guru G, berimplikasi pada 6 jenis program pendidikan, antara lain 1. Pendidikan baca tulis fungsional, di mana dari segi implementasinya, program baca tulis merupakan cara paling murah dan praktis untuk mendapatkan dan menyebarkan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan vokasional. Program ini merupakan salah satu program yang penting dalam rangka pendidikan seumur hidup, khususnya Indonesia. Sistem pendidikan yang sudah diterapkan kini sebagian besar diambil dari negara barat. Akibatnya, output pendidikan sekolah pada umumnya menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berada dalam taraf pembangunan diri. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan profesional. Pendidikan profesional diciptakan untuk mewadahi kebutuhan kaum profesional yang harus selalu bisa mengikuti kemajuan dan perubahan. Sebagai bentuk perwujudannya, muncullah sebuah konsep bulit. Ini mekanisme yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kinerja mereka, seperti halnya metodologi, perlengkapan, dan sikap yang profesional. Selanjutnya yang keempat adalah pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Pendidikan ini harus dibutuhkan baik warga negara maupun pemimpin, karena pendidikan ini mempunyai peranan yang krusial dalam mencapai sebuah kehidupan bernegara yang demokratis sebagaimana mestinya. Dan yang kelima, pendidikan kultural dan pengisian waktu luang, di mana seorang yang disebut educated harus memahami dan menghargai sejarah, kesusastraan, agama, filsafat hidup, seni, dan musik bangsa sendiri. Pengetahuan tersebut di samping memperkaya hasanah hidupnya, juga memungkinkan untuk mengisi waktu luang yang lebih menyenangkan. Itulah penjelasan dari saya mengenai pendidikan seumur hidup. Saya akhiri, wallahu musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.